came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Dan aku pernah juga, aku kan sedih beneran. Aku pernah ngerasain makan kayak gini juga gitu. Satu episode ya? Satu episode? Kayaknya duaan deh. 2 juta. 2 juta? Iya, 2 juta di saat itu ya. Bro, kalau gue kenalan fatal-fatalnya apa? Paling ribut, ya udah nggak apa-apa deh gitu Asik. Iya kayak gitu. Laki banget nih. Paling ribut lah, ya udah nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di YouTube Lutfi Agiza. Dan kali ini di konten talk show Nasi Garam. Sejuta inspirasi dari kesederhanaan menjalani kehidupan yang apa adanya. Dan kali ini kita akan mengulas sosok-sosok yang sangat inspiratif. Perjalanan hidupnya tentunya. Kalian penasaran kan? Siapa orangnya? Marsha Natika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Lutfi. Aduh, kalau sebelah gua Kak Marsha tuh kayak zaman gua dulu nonton film. Aduh, sekarang gua di sebelahnya, John, di sebelahnya. Tapi belum pakai kerudung di saat Iya, itu. tapi makin cantik. Masya Allah. Oh. Oke, Kak Marsha. Iya. Jadi aku punya konten YouTube. Itu akan membongkar sebuah kisah-kisah inspiratif dari perjalanan sosok Marsha Natika. Masya Allah. Oke. Berkenan ya? Ya boleh. Berkenan. Karena biar bisa menjadi inspirasi dan biar bisa semangat juga buat semua orang. Pastinya, tapi semua kembali lagi ke persepsi Iya, kalian yang betul melihatnya. banget. Nah, sebelum kita bahas tentang inspirasi ini kan, aku pengen nantang Kak Marsha Natika untuk makan makanan apa yang ada di dalam tudung saji ini. Oke. Berkenan? Agak serem ya. Belum apa-apa udah nantang ya? Iya benar, belum apa-apa udah nantang nih. Oke, ya insya Allah aku siap. Siap ya? Iya, tapi ini apa ini? Ya, nanti kita buka dulu. Oh iya, ya. oke. Kalau Yaudah. emang Kak Marsha Natika ini keberatan, bilang sama Lutfi ya. Iya, Tapi iya. kalau enggak ya. Tapi nggak serem kan? Enggak. Oke. Siap-siap? Ya, oke. Aku perlu tutup mata atau Nggak enggak? usah, nggak usah. ya. Oke. Siap-siap Ya. guys. Siap-siap guys. Tara. Kok nasi sama garam? Oke. Kok Em, kenapa? Kok oke gitu kan? Iya, kayak berubah gitu. ini benar-benar, aduh, aku beneran jadi inget masa lalu sih. Serius sih. Iya benar, Emang bukan masalah- jadi surprise tapi jadi flashback. Kok matanya juga Iya, kayak aku ngerasa kayak ngelihat perjuangan aku yang ada sampai saat ini pun aku lagi berjuang juga. Oke, jadi berkenan ya makan ini. Oke, Silakan Kak. boleh pakai tangan atau Boleh, sendok? terserah. Aku udah Apapun. siapin sendok. Terserah Wow. porsi garamnya seperti apa, nasinya mau seperti apa, silakan Kak. Oh my god. Jadi, tapi kalau aku waktu itu pakai tambahin margarin lagi. Oh, oke. Ya, margarin terus nasinya panas. Oke, aku makan ya. Bismillah. Are you okay, Kak? Oke. Are you okay? Ya, oke. Ini sebenarnya aku jujur sih, aku belum pernah menceritakan ini di mana-mana sih, Vi. Seriusan? Iya, benar. Eksklusif nih? Iya, eksklusif nih kamu Wah, doang. YouTube Lutfi Agizal, guys. Jadi, oke. Sedikit cerita. Jadi aku dilahirkan dalam keluarga yang kita bersaudara banyak. Berapa saudara? Kita bertujuh. Bertujuh? Yang pertama
Ada Katasya, Natasha. ada Kaya, ada Tania, ada Haikal, ada Rifka, ada aku, ada Rifka, ada Alwin. Jadi kita bertujuh. Dan aku pernah ngerasain di mana titik keluarga aku drop banget gitu. Dan aku pernah juga, aku kan sedih beneran. Aku pernah ngerasain makan kayak gini juga gitu. Dalam kondisi keluarga aku pun bukan keluarga orang yang berada banget gitu. Nah, sampai sekarang pun juga ya masih berjuang gitu. Dan aku pun di saat makan ini Usia berapa? usia berapa ya? Kondisi lagi drop banget ya? Iya, aku drop banget. Jadi usia berapa ya? 12 tahun kayaknya. 12 tahun. Iya, 12 tahun. Aku kan bedanya sama kakak aku dan adik aku nggak terlalu jauh kan ya, jadi dikit-dikit gitu. Dan aku pun juga pernah ngerasain. Aku inget banget, aku makan ini. Aku tinggalnya di rumah petak gitu, tapi aku rame-rame. Petak. Iya, aku rame-rame. Bertujuh tempat kontrakan Iya. petak. Aku rame-rame dan aku ngeliat perjuangan orang tua aku sih di saat itu, yang mama papa aku, dulu papa aku kerjanya di It's okay. ya Udah bisa nggak? nggak usah, nggak apa-apa. Dulu papa aku kerja di sebuah kehakiman. Terus mama aku, karena mama aku pun kita udah mulai belajar agamanya lebih dalam gitu, mama aku pun akhirnya bilang sama papaku untuk udahan di kehakiman. Waktu pas di kehakiman kondisi keluarga. Iya, keuangannya bagus gitu kan ya, karena kan juga dapat fasilitas, ya tunjangan dan segala macam. Dan pada akhirnya setelah mama ngambil keputusan itu menurut aku big deal banget ya gitu. Setelah itu mama aku ambil keputusan untuk usaha. Iya, usaha. Itu belum masuk entertain ya, Mas? Sejujurnya aku sekeluarga itu awal mulanya kita tuh suka masuk sanggar. Namanya aku lupa deh, sanggar kayak Ananda gitulah. Okay. Nah itu di Senayan kita selalu ikutan. Jadi mama aku tuh dalam kondisi apapun selalu mensupport anaknya supaya bahagia. Walaupun kondisi keuangannya kayak ngerasa kayaknya nggak memungkinkan nih gitu. Tapi mama aku ngerasa nggak bisa gitu. Mama aku emang orangnya yang sangat jiwanya tuh besar banget buat anak-anaknya gitu. Dan papa tuh orangnya lebih yang kalem gitu. Jadi kalau mama lebih speak up lah gitu. Dan terus akhirnya kita masuk ke sanggar Are You Kids, iya kalau nggak salah itu. Nah itu aku itu jadi. Tahun berapa kira-kira? Wah, tahun berapa ya, Fik? Usia ya segituan. 12 itu? Iya, 12-an. Dan terus kebetulan emang semua anak-anak mama aku dimasukin lah ke sanggar itu. Dan Bang Haikal ikutan juga gitu. Maksudnya ikutan tapi tidak ikut masuk sanggar situ gitu. Dia selalu nungguin. Tiba-tiba ada orang yang membutuhkan talent untuk iklan. Okay. Nah kebetulan Bang Haikal di situ usianya cuma beda setahun kan sama aku gitu. Nah terus di situ Bang Haikal diajakin untuk main iklan. Nah peran masih cameo gitu? Enggak, dia langsung iklan peran utama. Bang Haikal. Kalau Kak Marsha dulu mulai masuk entertain tahun berapa? Mulai syuting pertama? Syuting pertama aku di 2007. Judulnya apa? Ingat nggak? Judulnya Cinta Mutiara. Cinta Mutiara. Iya. 2007. Jadi sebelum aku setelah iklan, aku tuh dulu semua rata-rata anak-anak mama aku iklan dulu gitu. Iya, dari Bang Haikal. Jadi pertama yang masuk entertain itu Bang Haikal, terus abis itu Kak Iya, abis Kak Iya, Katasya, baru aku gitu. Jadi emang perjalanannya emang panjang banget. Mungkin nggak bisa aku ceritain semua sih, karena aku pernah ngerasain di mana titik terendah keluarga aku ya pas aku makan nasi garam ini sih. Dan itu real ya? Iya real. Real ya? Iya beneran real.
Luar biasa. Tapi aku pakai margarin di saat itu. Tambahin margarin. Iya, pada saat tambah itu. margarin. Ya karena ada orang yang taste-nya ada yang suka ya Iya. cuma nasi sama margarin doang, ada yang cuma mampu nasi sama nasi garam, bahkan bisa di mix, tapi juga nggak mampu untuk beli protein. Iya betul. Nah kebetulan karena aku dimasuk ke dunia entertain, modeling dulu, iklan dulu, terus habis itu modeling, alhamdulillah aku juga menang di Gadis Sampul. Berarti dulu belum hijab ya? Ya belum. Belum hijab. Iya, di Favorit 2007. Nah di saat itu juga aku diajak main sinetron untuk pemeran utama, dan aku nggak pernah kebayang kayak, peran utama. Peran utama Iya, gitu aku ya? langsung kayak, kan aku favorit doang gitu, sedangkan yang juara pertama aja nggak masuk gitu. Terus aku kayak, ini mungkin ini kesempatan aku gitu ya. Oke. Dan terus akhirnya aku, mama aku selalu mendukung. Pokoknya mama aku tuh selalu membuat aku tuh kayak semua bisa aja. Semua bisa. Gitu. Ya. Harus bisa ya? Iya, harus bisa. Oke. Nah, jadi pas aku dikasih kepercayaan juga sama PH MD Entertainment, nah terus di saat itu juga aku kayak, ya karena kan di pas sebelum aku si modeling itu juga aku harus belajar semuanya gitu, Vi. Dari acting, dari nyanyi, dari nari, terus catwalk apa segala macem, manner juga, attitude, semuanya aku diajarin. Oke, karena Kak Marsha tuh pertama kalinya masuk di MD, terus pas di lokasi syuting ini kan karena pemain baru ya, Iya. pasti pernah dong dikata-katain, lu nggak bisa acting lu, wah lu pasti gini, lu lu sampai kalimat apa yang buat kakak gitu, karena aku pun ngalamin itu kan. Iya. Itu sih di saat aku suruh nangis, karena aku di situ Cinta Mutiara itu ada, pokoknya aku peran utama, dan aku tuh ceritanya setiap hari nangis mulu. Nah sampai aku di mana titik aku udah capek banget nangis, tapi di situ aku harus nangis sampai Dikatain apa? Dikatain Gak apa-apa, ngomongin aja. Karena ini sebuah kisah ya, bukan Iya, untuk iya, ngatain orang ya. Ini intinya adalah sebuah kisah yang dibagikan. Jadi ya real, nggak ada sensor-sensor. Iya, Gak jadi apa-apa. aku dikatainnya juga, maaf ya, aku dikatain goblok sih. Goblok. Iya, karena gini, ayo dong, semua orang tuh nungguin kamu, goblok kamu. Terus tapi cuman abis itu Nangis nggak? yang Nangis ngomong, ya iyalah nangis, karena kan aku orangnya nggak pernah dikatain sama orang, dan mama papa aku tuh orangnya yang sangat memperhatikan perasaan anaknya gitu loh. Jadi nggak bikin anaknya drop apa segala macam, selalu di baratnya nggak pernah Dikata-katain iya gitu. katain kayak Tapi gitu. di balik kata-katanya itu pasti ada hikmahnya. Menurut Iyalah. kakak apa hikmahnya dari katain orang yang negor kayak gitu? Hikmahnya apa? Ya hikmahnya jadi belajar sih. Jadi maksudnya banyak kan sekarang, maksudnya kita di dunia entertain, orang kan sekarang banyak banget yang kayak instan gitu ya. Oke. Di dunia entertain. Nah aku ambil hikmahnya, alhamdulillah aku tidak melalui proses yang instan itu. Aku melalui proses Dari yang nol, bener-bener. iya bener-bener aku belajar, jadi lebih menghargai banyak orang sih. Dan proses yang bener ya? Iya, dari yang kan bener. ada orang yang instan membuat sensasi apa gitu Iya, kan. iya. Terus ada yang Berkarya lewat yang bener belakang, gitu, ya kan? iya. Jadi siapanya siapa, Iya, ya kan? iya, Paham iya, kan iya, ya? iya. Judul pertama kakak di dunia entertain, berapa sih uang yang diterima? Judul pertama satu episode ya. Satu episode? Kayaknya duaan deh. 2 2 juta. apa? 2 juta? Iya, Satu 2 episode. juta di saat itu ya. Tahun? Ya di 2007 itu. 2007, 2 juta untuk peran utama guys. Iya, Oke. kayaknya segituan. Bayang kan kalau untuk peran-peran yang di bawahnya itu harganya berapa? 2007. Iya. Nah sekarang, Hmm. pernah dapat honor paling tinggi berapa di dunia entertain? Satu episode ya? Oh, aku malah film itu. Kalau episode Hmm, paling tinggi? 10. 10 juta per episode. 10 juta per episode guys. Dari dimulai dikatain bego. Iya. Tapi kakak pengen gak sih cari orang yang ngatain bego dulu? Makasih ya pak, dari kata bego lu sekarang jadi 10 juta nih pak. Gitu. Iya, Pengen gak sih? Iya, iyalah pasti Masih inget pengen. ya orangnya? Masih inget, tapi Pernah aku nggak nggak mau. telepon orangnya gitu? Pernah nggak dulu? Aku nggak tahu sih masih ada atau enggak gitu, karena karena 2007 ya? iya 2007 juga. Oke. Nah, lagi in-innya Kak Marsha nih di dunia entertain. Pasti banyak dong artis-artis di saat itu yang deketin kakak. Karena aku lihat nih kakak zaman dulu itu cantik banget, Masya sumpah, Allah, sumpah. bisa aja dong. Itu kalau gua udah di Jakarta mungkin gua berani untuk deketin kakak tuh dulu. Beda 2 tahun doang. Nah, dulu siapa nih artis yang membuat kakak berkesan di saatnya ya? Di saatnya. Hmm, Siapa?
Nah, aku tuh tipe orang yang sama semua orang deket sih. Pasti Tuh. ada special ones di entertain. Siapa? Gak ada sih. Gak mungkin. Beneran gak ada. Atau Karena yang deketin kakak terus sampai di lokasi, atau cinlok pernah gak sih? cinlok. Ya gitu-gitu. Pernah sih, tapi Pernah. aku juga yang karena aku masih kecil juga gitu dan cinloknya sama orang yang lebih tua. Jadi kayak aku kayak bingung, ini dia karena perhatian sama aku atau sayang sama aku. Apa nih gitu. Orangnya bisa disebut? Aduh, jangan deh. Udah berkeluarga Oh, juga udah berkeluarga, soalnya. ya. Heeh. Iya, iya. Aku juga udah berkeluarga, dia udah berkeluarga, tapi yang penting kan baik-baik aja. Oh tapi baik-baik aja sekarang. kan Iya, ya, baik-baik jadi malah aja. cerita lucu ya. Iya. Nah terus biografi seorang Marsha Natikani, dia memilih pasangan hidupnya malah bukan orang entertain. Nah itu ceritanya gimana? Kok bisa ketemu sama siapa? Yuda Fajrin, ya? iya. Yuda Fajrin, itu ceritanya gimana tuh? Sebenarnya Yuda itu ceritanya juga lucu sih, Vi. Jadi emang ya kata orang kan kalau misalnya jodoh itu nggak mungkin jauh dari lingkungan kita gitu ya. Nah kebetulan aku tuh di 2010 tuh kenal sama Yuda. Jadi Yuda itu ternyata dia adalah adik kelasnya kakak aku, Kak Tasya dan Kak Iya. Lucu kan tuh? Ya kan? Jadi sebenarnya mungkin aku dari kecil udah tahu dia Udah kali gitu ya. Dan kakaknya Yuda ini chairmate-nya si Kak Tasya. Jadi teman sebangku, sahabatan. Ya kayak gitu. Terus abis itu Yuda tuh jadi kisahnya Yuda itu dia nggak kenal sama aku secara personal. Terus dia cuma ngelihat aku waktu itu, dia bilang sama kakaknya di TV lagi iklan aku Indosat, aku inget banget. Terus dia ngomong lah, Yuda cerita ke aku, gue pengen deh ketemu sama nih anak gitu. Ih, lucu ya gitu. Beda Terus berapa tahun sih? aku 4 tahun. Beda 4 tahun. Iya, beda 4 tahun. Terus lucu nih anak gitu kan. Terus kakaknya ngomong, lah kakaknya mau nikah tuh minggu depan. Gitu. Lo mau gue ajak gitu kata dia. Ya udah akhirnya Yuda ikut, tapi di saat itu kan nggak kenal sama sekali kan. Jadi dia datanglah ke nikahan kakak aku dan katanya dia lihat tuh dari jaraknya dari situ, aku di sini. Tapi kan aku nggak kenal, Nggak dia tahu. ngeliatin aja katanya. Daripada kita ngomongin Mas Yuda di belakang, mendingan aku panggil orangnya aja. Oh iya, Berkenan ya? boleh. Mas Yuda. Oke. Nah, masuk Mas. Bobo. Sini, Mas. Halo Mas, apa kabar? Halo, apa kabar Ya, Lutfi? alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas Yuda, nih aku lagi tanya nih perjalanan pertemuannya Mas Yuda sama Kak Masya nih gimana? Karena Kak Masya kan di eranya dulu tuh masih belum hijab ya. Tuh. Tuh, aduh ampun cantik banget Mas. Masih. Ya Allah. Banyak yang ngejar. Nah itu dia. Dan gue herannya kenapa nggak sama artis malah milih orang non entertain. Itu ceritanya nih gimana? Daripada di belakang mending ceritain aja coba. Berani nggak? Ayo lo. Gimana? Kamu lah ya. Iya udah aku deh. Karena kalau aku ngerasanya kalau misalnya di dunia entertain takutnya pada acting semua. Gitu. Mohon maaf berarti. Ya itu kan sudut pandang aku gitu. Maaf Iya ya sih. Pi. Takutnya kayak gitu. Takutnya kita nggak bisa bedain ini beneran atau acting. Enggak, Mas, gue tau Mas. Dia tukang bohong, nggak mau dibohongin. Oh iya, benar iya. Sebenarnya dia juga acting juga sebenarnya. Bohong, nggak mau dibohongin. Ya jadinya aku carinya ya udahlah bukan public figure gitu. Oke. Terus ketemunya bener nggak sih di wedding? Jadi Ya, gini, kakak. pertama Ya, kakak sesungguhnya ini cerita tahun 2010 sebenarnya. Jadi tahun 2010 gua tuh kondisi tuh lagi di rumah waktu itu. Nah, pas lagi di rumah, biasalah bangun tidur segala macam, gua nonton TV, pas gua ngeliat ada iklan salah satu brand lah. Ya. Gitu. Terus gue bilang, cakep tuh, siapa ya? Gitu kan. Ngomong ke kakak gue, terus kakak gue bilang, adiknya Zaskia tuh Yud, gitu, adiknya Tasya. Jadi gue, Saskia, Tasya, kakak gue tuh satu SMP. SMP tuh bareng. Yang tadi aku bilang, dia Karena adalah adik kelas. Ya, udah sama-sama saling kenal. Nah dari situlah kakak gue bilang, itu adiknya si Tasya Yud. Adiknya Tasya, oh kan dia kakak beradik banyak banget tuh. Pokoknya ini salah satunya deh yang entah keempat, entah kelima pokoknya. Setelah itu gue kayak cuma hanya sekedar, oh gitu, nih adiknya si Kak Tasya nih. Minder nggak sih deketin artis cantik banget di zamannya? Zaman sekarang juga masih cantik sih. Iya. Masya Allah. Ya lumayan sih. Cuman dari dulu tuh Modal berapa jujur? enggak sih, dia orangnya ini enggak sangat Naik mobil apa ya? ini orangnya sangat tidak neko-neko banget jadi orang ya, karena dia yang lebih hobi belanja tuh malah gue, bukan Marsha. Marsha ini orangnya yang
beli tas dong, yang beli ini, dia mah aduh enggak deh, gini. Malah gue tuh yang kayak kamu nggak mau beli tas, kamu nggak mau beli ini, kamu nggak mau ganti handphone. Istri idaman banget ya, berarti dari dulu sudah kelihatan ya. Yes. Nah sampai akhirnya Kak Tasya tuh nikah. Kakak gue lagi jomblo gitu. Yud anterin gue dong Yud ke nikahannya Tasya. Gue udah lupa nih sama dia nih. Terus gue nganterin, pas gue lagi sendiri, gue ngeliat nih Marsha lari-lari tuh gue. Wah ini si cewek itu tuh. Gitu. Cerita lagu ini Aisyah. Gimana? Bisa nyanyi nggak? Nggak bisa. Aku nggak bisa nyanyi. Tuh. Dari situ gue ngeliat kayak, oh ini nih. Cuman dia waktu itu punya pacar. Oh itu pacarnya. Selesai waktu itu. Oh ada pacarnya. Ada pacarnya. Ada ya? Ada pacarnya waktu itu. Berani mas deketnya ada pacarnya? Enggak, belum. Nah, pada suatu ketika akhir tahun tuh tanggal 16 Desember 2010, gue lagi meeting event sama sahabat-sahabat gue. Nah, gue lagi meeting event, ada pintu kafe dari arah sini kan. Terus temen gue ngomong, boy, cewek tuh boy, biasa lagi jomblo kan gue. Cewek tuh boy, gue nengok lah, set, dia. Coba, Sah, gitu. Pas gue ini nengok, kan playboy guys. si Marsha datang rupanya, tapi sama cowok. Duduk. Siapa mas? Nah ini kisahnya, ini kisah memberanikan dirinya gue ya. Jadi dia tuh duduk di belakang gue kan. Orang entertain nggak? Orang entertain kayaknya, dari mukanya gitu kan. Gue ngomong nih sama sahabat gue nih, bro, kalau gue kenalan fatalnya apa? Paling ribut ya udah nggak apa-apa deh, gitu kan. Asik. Iya gitu. Laki banget nih. Paling ribut ya udah nggak apa-apa. Gue nengok lah ke belakang, dia kan duduk samping gue nih, cuman kepisah gue ruangan yang outdoor, dia yang indoor. Iya. Pas gue nengok, lakinya ke kamar mandi. Wah cocok. Wah, Cocok, pas. Gak pakai lama, langkah 1000 langsung. Oh, iya. Samperin, langsung gue ajak kenalan. Makanya guys yang punya pacar kalau ke toilet HP ditaruh di kamar. Iya, Kalau benar. ada cowok-cowok yang deketin ini kayak gini nanti jadinya. Gue langsung kenalan. Pas gue lagi kenalan sama dia, arah toilet dari arah kanan gue. Kelihatan dong dari ekor mata gue, wah lakinya datang nih. Pas lakinya duduk, gue langsung, halo apa kabar gitu kan. Oh iya Yuda Dimas namanya. Gue masih ingat nih. Dimas yang mana nih? Yuda Dimas. Dimas yang mana? Ini ceritanya lucu. Langsung gue nggak pakai, kan terlalu ofensif kalau misalnya gue nanya kayak pacarnya ya, gitu kan terlalu ofensif kan. Gue langsung nanya gini, udah lama pacarannya gitu. Seolah-olah kenal ya? Saya ceritanya kayak udah gimana, kan gue bawa nama kakaknya. Oh. Soalnya kenalannya gini. Halo iya. Yuda. Halo gue Yuda, adiknya Saskia ya? Iya. Oh iya gue Yuda, udah kenalan nih kan. Habis itu gue bilang, gue kebetulan lagi mau bikin event nih. Oh cocok. Lo mau nggak jadi MC gue? Oh. Eventnya nggak tahu kemana, tetap jadian tapi. Nah, terus Tapi itu saudara aku. Iya, sampai gue nanya, udah lama pacarannya? Enggak kak, kita ini saudaraan. Oh, gitu. Langsung deh tuh. Pula. Terus gue nanya, loh kok weekend malah jalan sama saudara? Emang nggak pada pacaran? Enggak kak, kita berdua jomblo. Masuk Kak! Langsung. Oke. Gitu. Terus nikah tahun berapa nih? 2015 kemarin. Pacaran berapa? 27. 5 tahun. 5 tahun. Pacaran 5 tahun. 5 tahun. Cuman gue udah ngelamar dia pacaran Januari, pas dia ulang tahun bulan Juni di tahun 2011 gue ngelamar dia. Langsung lamar. Personal. Oke. Marsha, gue mau nikah sama lo. Gitu. Tapi oh nanti. iya, kapan? Tapi nanti ya, 5 tahun lagi. Oke. Gitu. Terus dibuktiin dengan 5 tahun Gue pas. buktiin lagi pas Laki, tank berarti 5 tahun lagi. Alhamdulillah. Berani dulu guys. Gas aja dulu. Gas dulu. Iya, Lutfi betul. gimana? Belum cukup. Belum cukup. Gitu. Jangan nanti beredar di sono. Nah, terus setelah nikah mulai ngembangin sayap di karirnya itu di bidang usaha. Bener nggak sih? Betul. Itu gimana sih? Ceritanya gimana? Usahanya? Jadi dari pacaran pun kita kan sudah punya planning buat menikah. Iya. Dan menikahnya pun kita tuh sudah berpikir, gue pengen punya anak suatu saat yang namanya itu bisa gue pakai Usaha. untuk nama brand gue. Gitu. Jadi kita udah bentuk nama tuh udah dari jauh-jauh hari. Namanya yang bisa dijadikan sebuah brand. Iya. Ya. Jadi pas kita menikah nih kita langsung sepakatnya bahwa dunia entertain ini nggak bisa tutup mata. Dunia entertain ini bukan everlasting job lah Iya, sebenarnya. betul. Maksudnya Marsha harus kuat sekali di saat dia harus bisa mempertahankan entertainment jobnya itu karena dia kan akan semakin tua dan saingan sebagainya. makin banyak. Betul dan lain sebagainya. Makanya
yuk kita coba fight, kita coba fokus pada usaha, karena usaha ini kan bisa menjadi sebuah legacy buat anak-anak gue gitu kan. Even mungkin kitanya nanti pas udah nggak ada, tapi bisnis itu udah besar, kan anak kita bisa nikmatin juga, bahkan cucu kita bisa nikmatin terus segala macam. Nah dari situlah kita sepakat mencoba fokus di bisnis kuliner and fashion. Kuliner and fashion. Iya. Itu tahun? Itu udah dari tahun 2013 Iya, ya sih. 2013. Nah, aku dengarnya 2015 sempat bangkrut usahanya. Ya. 1,5 tahun. Itu kenapa sih bangkrutnya? Sebenarnya bangkrutnya itu bukan di tahun 2015, bangkrutnya itu di tahun 2017. 2017. Yes, Mulai 2017. bangkrut total Yes. itu. Kulinernya. Sebenarnya sih bukan bangkrut ya. Jadi gini, gua itu memulai usaha. Jadi kan sebelumnya kita punya usaha Akakida Akakida. tahun 2014. Nah itu kita sempat salah langkah lah karena ternyata Yang kita lahan yang sewa. kita sewa itu ternyata agak sedikit sengketa. Keta, Ini iya. buat ini pelajarannya guys. Iya, Jadi kalau benar. mau bikin usaha, pastikan dulu tempatnya itu karena tempat itu adalah fondasi dari sebuah usaha. Iya, betul. Masalah nggak nih tempatnya? Betul ya Mas? Betul. Benar. Nah, tapi nggak apa-apa dari itu Jadi belajar. jadi pengalamannya Mas Yuda dengan Kak Marsha ini jadi belajar untuk step selanjutnya. Sampai sekarang usaha apa nih yang lagi booming setelah habis 2017 sempat drop terus bangkit lagi itu karena apa dulu deh? Karena Ya, apa dulu? jadi 2016 kan kita buka usaha si Satai Kato ini. Satai Kato. Satai Kato. Nah kita buka nih usaha Satai Kato dengan waktu itu kita masih hidup apa adanya banget. Padanya. Karena baru nikah Aku tanya juga. dulu nih, pas mau di drop ngasih Kak Marsha bulanannya berapa Mas? Sampai bahkan nggak pernah nggak ngasih. Gak ngasih. Nggak ngasih. Beneran tuh? Ya, karena waktu itu sempat kena Gimana? Nggak apa-apa kan namanya berjuang. berjuang. Dari idaman. Ada yang kayak gini lagi nggak bagi dong. Iya. Jadi sempet sampai nggak ngasih karena waktu itu kondisinya lagi marak. Pokoknya perekonomian itu lagi Iya, turun lagi di turun. tahun 2016 awal. Lagi menurun. Kondisi Marsha lagi hamil waktu itu. Hamil Kato. Hamil Iya, Kato. Kato. Ya kan. Jadi pas disitulah gue dapat kena pemangkasan karyawan. Tuh dulu karyawan di Gue dulu tuh kerja di perusahaan Belanda. yang Gitu. di Indonesia. Yang di Indonesia. Jadi banyak ekspatriat sama orang yang level up tuh dipangkas semua. Jadi gue kena pangkas dalam kondisi Berarti Marsha secara hamil. langsung kena PHK ya. Yes. Iya, betul. Korban Jadi, PHK guys. korban PHK. Tapi nggak semangat patahnya guys. Yes. Iya. Dan dengan kondisi Marsha lagi hamil 4 bulan. Itu kan kayak wah lagi butuh-butuhnya duit buat lahiran, bla 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 segala macam. Sampai akhirnya Marsha dan Haikal itu kan bikin usaha. Sampai akhirnya karena gue nih dari dulu otaknya tuh marketing, ya Akakida gue yang otakin, segala macam gue yang otaknya semuanya. Akhirnya Haikal ngomong, Yud, dulu bisa nggak mumpung lu lagi kosong bantu usaha gue deh. Marketing. Marketing awalnya konsepnya. bantuin doang ya. Bantuin Iya. doang. Kakaknya. Plus kita chip in di situ kan, Oke. kita chip in juga di sana. Terus kita akhirnya Yuda karena dia bisa ngedit, gue bisa ngambil gambar segala macam. Lu selalu tolong atur deh sosial Dipaketin. medianya, akhirnya dipaketin semuanya. Pakai. Seiring berjalannya waktu, gue ngumpulin modal lagi dari situ. Ngumpulin modal, akhirnya Kato lahir tanggal 9 Juli 2016. 16. Lalu Satai Kato lahir 15 Agustus 2016. Di situ gue langsung gaspol nggak pakai lama. Nggak pakai lama ya. Nggak pakai lama. Tabrak aja semua. Tabrak semuanya. Modal gue kecil bro. Oke. Gue waktu itu karena nggak punya modal, gue akhirnya Modal memulai berapa dulu? Cuma 30 juta. Cuman 30 juta Cuma berani bikin usaha. Berani bikin Iya. usaha. Itu udah gue keluarin modal karena habis lahiran. Dengan kondisi Kato dulu pas lahir mesti masuk nicu Iya. Nicu itu perharinya 7 juta. 7 juta. Ya, 7 juta. Pokoknya budgetnya waktu pas Kato lahiran aja itu hampir kena angka 70 juta. Iya. Oke. Sisa sedikit, akhirnya gue paksain untuk bisnis. Bisa. Pilihannya lo mau ngomongin mau makan apa besok atau lo mau gengsinya apa. Betul. Nah nih guys, ini pesan banget guys. Mas bisa diulangi nggak kalimat itu? Jadi lo sekarang nih kalau lo berbisnis, gak usah kebanyakan jadi awalnya tuh mikir gengsinya dulu. Gengsi. Dengan lo berbisnis tuh yang lo pikirin adalah gimana hari esok sebenarnya. Iya, Tuh. betul. Kalau misalnya lo kegedean gengsi, nggak jalan-jalan tuh usaha. Akhirnya gue dengan izin istri, izin orang tua, Sama doa yang di atas. doa yang di atas, gue bener-bener minta itu, gue minta tolong banget,
tolong bantu rubah yang kecil ini menjadi suatu hal yang besar. Karena gue mau memulai usaha ini hanya mampu di kaki 5 dulu. Oh dulu dari kaki Dari 5. gerobakan. Gue yang dorong sate. Gue dorong gerobak sate. Iya. Artis papan atas suaminya dorong gerobak sate, ngalamin loh guys. Yes. Malu nggak Kak? Enggak lah. Bahkan Marsha juga bantu gue. Iya, aku juga suka turun sih. Gue yang ngipas sate, Marsha yang Layanin. Wow. Menurut gue kalau ngomongin gengsi, Iya. semua orang punya gengsi. Betul. Tapi pada akhirnya kalau kita sukses, malah akan jadi cerita menarik. Benar. Ya, ada di sini Mas. Iya betul. Eksklusif nih Mas. Yes. Iya. Nah terus sekarang Kato ini sudah berapa cabang? Oke. Pas gue bilang kemarin gue tuh bakal gaspol total dengan modal 30 juta, achievement pertama adalah ternyata gue bisa bikin Sate Kato itu balik modal di waktu 5 minggu. 5 minggu balik modal 30 juta? 5 minggu. Kill. Gue langsung balik modal, langsung nih yang balik modal. Nggak ngepet kan Mas? Nggak. Oh nggak ya? Nggak korupsi juga kan? Nggak jaga lilin. Nggak korupsi kan? Nggak korupsi. Bisa ditiru guys. Tapi nggak pulang-pulang. Nggak pulang-pulang jadinya. Karena sistem kerja terus. Ya. Begitu. Iya, Karena keras, kalau kerja keras. karena pilihannya sulit, tabungan menipis, kepake modal usaha, besok anak beli pampers pakai apa? Nah itu dia. Jadi sebenarnya the power of kepepet itu penting banget. Iya benar. Iya kan? Oke. Tapi juga jangan nunggu pepet dulu baru lu power. Iya, Kalau benar. lu nggak kepepet ya power aja terus gaspol aja Iya. terus. Nah, achievement kedua pada akhirnya gue bisa mengembangkan Sate Kato ini sampai dengan 27 cabang se-Indonesia. 27 cabang se-Indonesia dari gerobak. Dari gerobak. Dari Dan semuanya gerobakan. Gerobakan. 27 cabang se-Indonesia dalam jangka waktu 1,5 tahun. Dari situ perekonomian mendadak berbalik semua langsung. Nah, sekarang udah 27 cabang Sate Kato. Itu berapa omsetnya? Berani buka? Berani. Eksklusif ya? Cuma di sini. Eksklusif. Berapa Mas? Jadi ini sebenarnya Sate Kato yang dulu ya. Sate Kato yang dulu yang di kaki 5. Seluruh cabang gue sampai dengan 27 cabang 1 tahun itu bisa mencapai kurang lebih sekitaran hampir 6M setahun. Gokil, 6M dari 30 juta, nggak pernah pulang nih dorong gerobak. Gue coba Bos abis sate. ini. Aku coba abisin sampai rumah, dorong gerobak pinjam ya, boleh nggak? 6M Mas. 6M. Sustainable-nya sampai sekarang masih. Nah, inilah baru kisah bangkrutnya. Iya. Jadi 6M abis itu pernah bangkrut. Apa yang buat bangkrut? Gini, gue memilih usaha gue itu kaki 5 dengan segala macam resikonya. Gue hanya menganggap resiko itu datang dari cuaca, resiko itu datang dari customer, hanya seperti itu. Tapi gue tidak pernah berpikir ada resiko pihak ketiga. Gue punya risiko terbesar pihak ketiga itu adalah di saat gue diganggu preman di seluruh cabang serentak. Faktor Preman, X-nya ya. faktor X sampai akhirnya tahun 2018 Marsha memutuskan untuk menyuruh gue, karena waktu itu gue udah pengennya balas dendam, udah pengen counter attack guanya. Cuman Marsha ngomong, Yuda ingat ini bawa nama anak. Tuh. Udah close aja. Akhirnya kita close dari tahun 2018 Agustus sampai November 2019 kita baru buka lagi, kembali jadi satu lagi. Sate Kato Kopi. Sate Kato Kopi. Sekarang sudah berapa omsetnya Sate Kato Kopi? Sate Kato Kopi ini lumayan omsetnya, bisa sebulan tuh sekitaran hampir 200 lah ya. 200 juta. Ya, Satu hampir bulan 200. kali 12 berapa? 24 2,4 M guys. Oke. Omsetnya, alhamdulillah. Dari 30 juta pernah omset 6 M, pernah jatuh, bangkit lagi sekarang 2,4 M omsetnya, luar biasa. Dan Amin. gue salut Mas, istri Mas masih mau makan nasi dan garam. Betul. Kita tuh dulu tuh pas lagi nggak ada uangnya tuh bahkan sampai pernah Marsha cuma masak nasi di rumah, gue nggak punya duit, akhirnya gue beli kepecel ayam, makan paha tuh, Oh iya, dibelah paha dua. atas dan paha bawah kan ada tuh ya, gue belah dua, gue yang paha bawah, Marsha yang paha atas, makan nasi tuh di satu piring. Pas kita tuh lagi nggak punya uang dulu. Dan kita mencoba untuk apapun yang terjadi jangan minta deh. Jangan minta, apapun yang terjadi. Sama siapapun Hanya itu. minta ke yang atas ya Mas. Iya, Iya, yang atas. betul. Terus lo ikhtiar aja, fight. Oke. Ada jalannya. Nah ini guys, kisah inspiratif dari seorang Marsha Nantika dan seorang suaminya Mas Yuda Fajrin. Gue minta satu statement dari kalian, pesan-pesan buat
orang-orang yang nonton ini apa? Dari segi kehidupan dan usaha. Intinya teman-teman semuanya, kalau kalian memang pengen menjadi seorang usahawan ataupun wirausaha lah ya intinya, kuatin mental dulu. Banyak orang yang berpikir kalau ingin menjalankan sebuah usaha itu yang diincar dulu pasti modal duitnya dulu. Kalau menurut gua enggak. Semua itu enggak selalu datang dari modal uang, tapi modal mental itu lebih penting daripada modal uang. Kalau kamu punya uang yang banyak, mentalnya sedikit ataupun kecil, nanti yang akan kamu rasakan di saat kamu mendapatkan reject, kamu tuh langsung hancur. Tapi kalau misalnya memang kamu itu kuatkan dulu mentalnya, apapun badai yang akan menghadang kamu, insya Allah berdua kamu tuh bakal bisa melewatinya. Amin. Dari segi kehidupan. Wow. Seorang artis nih, seorang artis loh guys. Monggo. Oke. Kalau aku selalu masa lalu itu dijadikan pembelajaran buat hidup aku. Jadi nggak pernah malu dalam kondisi apapun, aku terus berjuang untuk mendapatkan goals-nya aku sama Yuda dan keluarga kecil kita. Dan pokoknya intinya harus semangat dan jangan pernah malu. Mau usahanya apa, mau pekerjaannya apa, yang penting kita halal. Luar biasa kisah. Terima kasih banget buat Kak Marsha, Mas Yuda. Iya. Thank you banget. Intinya dari saya yang saya risam adalah segala sesuatunya jangan lupa bersyukur. Iya, betul. Dan jangan lupa melakukan segala sesuatunya itu dari niat. Niat, tekad, usaha, dan berdoa. Ya. Apapun yang terjadi ke depan, kita nggak pernah tahu. Yang penting gas. Mas ya? Gas. Gas terus. Gas terus. Gas. Sudah. Sampai ketemu di kisah-kisah inspiratif di Nasi Garam Sejuta Inspirasi dalam menjalankan sebuah kehidupan yang apa adanya. See you guys.